Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Saya tanya kepada Pak Catur, kapan rekoleksinya, terus dia bingung. Ketua macam apa kayak gitu? Gitu kok bingung. Terus rekoleksi apa ya Romo ya? Ya rekoleksi panitia, saya bilang. Loh kenapa harus rekoleksi? Lah kalau nggak rekoleksi itu namanya panitia kawinan, saya bilang begitu. Ini panitia gerejawi, perayaan liturgi, jadi harus rekoleksi. Oh begitu, bagus. Dia pura-pura bilang bagus, ini bagus sekali Romo gitu. Tapi saya kira cuma pura-pura aja dia, biar menghibur Romo gitu ya. Ya kalau nggak rekoleksi itu cuma kayak panitia kawinan, ya cuma capek-capek aja. Nah kita kan bukan panitia kawinan ya, kita ini kan panitia untuk perayaan liturgi di gereja. Maka juga perlu mendapatkan satu siraman rohani, itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau panitia biasanya hari-hari itu sudah pikiran hati tercurah untuk melayani, sehingga kadang-kadang tidak sempat menikmati perayaannya sendiri, itu berkurban. Maka kalau tidak sempat menikmati perayaannya itu sendiri, kita nikmati duluan dari sekarang, sehingga paling kurang oh pekan suci begini, trihari suci begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah tujuannya, sehingga paling kurang apa yang nanti tidak terisi pada saat hari H perayaan terisi sekarang. Kira-kira maksud dan tujuannya demikian. Setuju ya? Dokumen gerejanya ini ya, ini bukunya. Kalau saya cetak sehingga lebih gampang. Dokumen ini berbunyi atau berjudul Litere Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Di Indonesia kan menjadi lebih singkat, perayaan Paskah dan persiapannya. Sering disebut dengan judul singkatannya P3. Ya, kalau nyebut dokumen P3 maksudnya adalah ini. Kalau diterjemahkan lurus adalah surat edaran mengenai pesta Paskah dalam hal persiapan dan perayaan. Kalau diterjemahkan panjang. Tapi dalam bahasa Indonesia bagus, singkat, perayaan Paskah dan persiapannya. Yuk kita buka artikel 27, silahkan ada satu yang membaca, nanti kalau saya bilang stop, kemudian stop. Silahkan. Dalam pekan suci gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya, sejak ia sebagai Al-Masih memasuki Yerusalem. Masa Prapaskah berlangsung sampai dengan Kamis pekan ini. Dengan Ekaristi perjamuan malam terakhir, mulailah ketiga hari Paskah yang meliputi Jumat Agung dan Sabtu Paskah, dan memuncak dalam perayaan malam Paskah dan berakhir dengan ibadat sore Minggu Paskah. Nah sampai situ. Jadi Prapaskah itu ujungnya adalah Kamis Putih sebelum perayaannya. Nah kemudian masuk masa atau hari raya Paskah. Sebenarnya saudara-saudari, yang disebut Paskah itu harinya ada 3. Jadi Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Maka disebut Trihari Paskah. Memang dalam bahasa Indonesia juga sering disebut Trihari Suci, tapi terjemahan yang lebih akurat dari bahasa Latin Triduum Paschale. Itu bahasa Latinnya. Triduum Paschale kalau diterjemahkan Trihari Paskah. Sebenarnya begitu, karena Paskahnya itu sendiri bukan hanya minggunya sebenarnya. Ini ada salah kaprah sebenarnya. Orang sering mengatakan Paskah itu hanya minggunya. Sebenarnya Paskah itu mulai dari Kamis itu. Kamis ke Jumat 1 ya, Jumat ke Sabtu 2, Sabtu ke Minggu 3. Kalau jumlah harinya ada 4. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumlah harinya ada 4. Tapi jangan bingung kenapa disebut trihari, kurun waktunya. Kamis ke Jumat 1, Jumat ke Sabtu 2, Sabtu ke Minggu 3. Maka disebut Trihari Paskah, meskipun kalau dihitung jumlah harinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 4. Itu dulu. Sekarang masuk pada Minggu Palma artikel 28. Silahkan. Pekan suci mulai pada hari Minggu Palma yang menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Pengaitan kedua aspek misteri Paskah ini harus menjadi jelas dalam perayaan dan katekese. Nah ini, jadi kalau kita merayakan Minggu Palem itu ada 2 hal. Kristus yang jaya, maka lagunya salah satu yang tradisional, Kristus jaya, dedun mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ada perarakan kan? Nah, tetapi juga Minggu Palem itu disebut juga Minggu Sengsara. Maka ada 2 hal, kejayaan sebagai raja, tapi kemudian pada saat sudah masuk dalam gereja ada penderitaan. Maka nanti bacaannya bacaan penderitaan, yaitu Pasio. Nanti dengar musiknya.
Saya sering mengatakan musik itu pengaruh. Makanya kalau warna ungu musiknya beda ya. Kita sudah merasakan dalam 2 minggu ini ya, Tuhan bersamamu, kayak ngenes gitu ya. Sama. Musik pada saat Minggu Palem pas awal itu meriah. Kalau bisa malah pakai drum band, pakai trompet gitu kalau bisa ya. Deng 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 brung 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 tum ta 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 prat prat gitu ya. Meriah sekali. Tapi begitu nanti masuk pada saat perarakan selesai, mulai dari Mazmur sudah berbeda. Nanti dengarkan Mazmur, nggak akan saya nyanyikan sekarang, nanti untuk kejutan aja Minggu Palem. Begitu Mazmur, musiknya langsung berbeda sekali. Jadi bahkan dari musik saja sudah terasa perbedaan kemenangan raja itu dengan penderitaannya. Maka dikatakan 2 aspek ini harus menjadi jelas dalam perayaan dan katekese. Kristus yang menjadi raja, tapi rajanya adalah raja yang menderita. Bukan raja kemenangan duniawi, tapi raja kemenangan spiritual. Itu Minggu Palem. Dari perayaannya pun kelihatan sebenarnya pakaian yang digunakan. Pas awal perarakan itu tidak menggunakan kasula seperti biasa, tapi menggunakan namanya pluviale. Seperti apa bentuknya? Nanti tunggu pada saat Minggu Palem. Lalu begitu masuk gereja, pluviale dilepas, diganti kasula. Kasula seperti yang biasa digunakan kalau setiap hari Minggu. Jadi ada perubahan itu. Jadi sebenarnya liturgi itu kalau kita perhatikan dengan pandangan mata, dengan telinga, itu sebenarnya cukup menggambarkan bagaimana aspek perayaan itu sendiri. Warna ungu nadanya bagaimana, warna putih nadanya bagaimana, warna emas nadanya lain lagi. Jadi kalau kita rayakan dengan benar seluruh aspeknya, liturgi itu ada suasana yang membawa penghayatan dalam hati kita. Contoh, ini sudah warna ungu ya. Perhatikan nada-nada lagu-lagunya itu kan kayak ngenes-ngenes gitu ya. Kenapa ngenes? Karena sebenarnya kita diajak untuk ngenes terhadap perilaku kita sendiri. Nah sebenarnya intinya kira-kira begitu ya. Kita diajak untuk ngenes tentang perilaku kita sendiri. Kok kita kayak gitu ya? Aduh kok kita ini mau bener kok nggak bener-bener ya? Kira-kira gitu. Wah ngenes sekali ya. Aduh padahal cuma 1 poin, kasih itu sabar kok ya. Nah itu yang sering kali saya kutip kalau homili kan. Kenapa kok saya sering ngutip ayat itu? Karena kita itu selalu gagal melaksanakan bahkan hanya 1 ayat itu saja yang disebut sebagai kasih itu sabar. Nah itu ngenesnya itu ngenes tentang apa yang kita derita dari apa perbuatan kita sendiri. Kurang lebihnya kalau dibuat bahasa gampangnya seperti itu. Sekarang dibaca artikel 29 tetapi bukan dari awal, tapi dari kata kaum beriman berkumpul, agak ke bawah. Kaum beriman berkumpul dalam gereja, silahkan. Kaum beriman berkumpul dalam gereja samping atau tempat lain yang pantas di luar gereja, yang menjadi tujuan prosesi, dan membawa ranting palma atau ranting lain dan mendahului umat. Nah, stop sampai di situ. Memang istilahnya Minggu Palma, tapi sebenarnya gereja tidak membatasi hanya daun palma sebenarnya. Maka ada keterangan ranting palma artinya daun-daun atau daun yang lain. Jadi kalau kamu pengen membawa ranting yang lain tuh boleh. Kalau palem kan kecil ya, kurang gede, bawa pohon kelapa gitu silakan boleh kalau kuat gitu. Kalau palem kan kecil ya, Kristus Jaya, Kristus boleh kan, bentuknya kayak palem ya, mirip-mirip gitu. Boleh sepot-potnya juga masalah, silakan ya. Jadi sebenarnya terbuka pada ranting yang lain, tidak hanya palem. Karena apa? Palem ini memang tanaman yang sangat umum dulu ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Karena kalau di tanah Yerusalem yang paling umum memang tanamannya palem. Tapi palemnya sebenarnya bukan palem yang kita punya ini. Palemnya jenisnya berbeda kalau palem di sana. Karena yang dimaksud palem itu palem-paleman. Sebenarnya yang lain-lain boleh dibawa. Contohnya kalau saya punyanya daun sukun, Roma boleh dibawa? Boleh. Kalau cuma punya sukun, bawa aja sukun, paling dilihatin orang gitu ini. Emang jelma gelok gitu. Cuma dianggap gelok aja nggak apa-apa. Dianggap gelok karena orangnya belum baca dokumen PPP gitu. Kalau orang belum baca dikiranya kamu miring, tapi kamu bener gitu loh. Jadi sebenarnya nggak masalah bahwa daun sukun juga boleh. Kalau di rumah cuman daun singkong juga boleh ya.
daun pisang kasih lempernya sekalian. Kalau daun pisang jadi supaya bisa dimakan gitu. Boleh. Yuk sekarang kita lanjutkan, ini hanya mau menggarisbawahi sebenarnya intinya daun. Sekarang kita langsung kepada 33, silahkan. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah. Dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh 3 orang yang mengambil alih peran Kristus, penginjil dan umat. Nah, stop. Setelah meriah itu maksudnya ada 3 orang. Kalau biasanya pembacaan itu kan 1, ya lektor 1, lektor kedua 1, nanti pas Injil ya imam 1. Tapi ini langsung 3 orang, itu maksudnya meriah. Bisa dibacakan, bisa dinyanyikan. Tapi kalau umumnya praktek-praktek di Indonesia, kalau Minggu Palem itu dibacakan. Nanti baru yang Jumat dinyanyikan. Jadi itu Minggu Palem kita sudah tahu ada 2 penekanan di sana, warnanya merah. Merah merupakan lambang darah pengorbanan. Jadi Minggu Palma juga disebut Minggu Sengsara. Jadi itu Minggu Palma juga disebut Minggu Sengsara. Itulah kenapa warnanya merah. Kalau liturgi dalam gereja Katolik, kalau warnanya merah artinya salah satu dari 2 ini. Kalau enggak darah, Roh Kudus, api. Nah gitu. Jadi merah itu melambangkan kalau enggak darah, api. Kalau darah melambangkan penumpahan darah. Contoh martir pasti merah. Jumat Agung warnanya apa? Merah. Kenapa? Penumpahan darah. Kalau perayaan martir merah. Nanti kalau Pentakosta juga merah. Kenapa? Api lambang Roh Kudus. Jadi itulah sebenarnya dari warna, dari apa, ada juga makna-makna seperti itu. Langsung lompat 38, silahkan. Gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia setiap tahun pada Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Kurun waktu itu selayaknya bernama Trihari Penyalipan, Pemakaman, dan Kebangkitan Kristus. Juga disebut Trihari Paskah. Nah, itulah yang tadi saya katakan, kalau bahasa aslinya Triduum Paschale. Ini di sini ayatnya ya, dari PPP 38. Jadi sekarang pengertian kita paling enggak lebih luas. Paskah itu tidak hanya 1 hari minggunya itu. Maka sebenarnya disebut Kamis Paskah ya benar juga. Jumat Paskah, kemudian Sabtu Paskah, Minggu Paskah. Cuma kalau di Indonesia nama-nama yang hari yang lain sudah terlanjur punya istilah yang lain. Kamis Putih ya, kemudian Jumat Agung, Sabtunya Sabtu apa? Sabtu Suci, Minggunya Minggu Paskah. Jadi masing-masing punya nama. Sebenarnya nama kalau yang resminya Kamisnya disebut Kamis Mandat. Apa yang dimandatkan? Mandat itu kan satu perintah. Apa yang dimandatkan? Ada 3 hal ya. Mandat pertama mengenai mengasihi. Maka itu mengasihi itu ya. Mandat kedua mengenai ekaristi. Ekaristi itu diciptakan pada Kamis Putih. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Mandat yang ketiga mengenai penabisan. Jadi kalau bahasa gampangnya, dulu Kamis Putih pertama Tuhan Yesus memberikan ekaristi untuk pertama kalinya, menahbiskan para rasul supaya bisa mengadakan ekaristi, dan kemudian perintah baru yang disebut sebagai perintah mengasihi. Itu ada 3 hal yang dirayakan dalam Kamis Mandat itu. Lanjut sekarang ya, artikel ke-40 silakan. Jumat Agung dan Sabtu Paskah, ibadat bacaan dan ibadat pagi hendaknya dirayakan terbuka bersama jemaat. Uskup hendaknya bila mungkin mengambil bagian di dalamnya bersama klerus dan umat. Jadi kalau dokumen mengatakan Jumat Agung bagusnya ibadat pagi yang disebut sebagai tenebre atau tenebrarum. Kalimat selanjutnya di halaman selanjutnya, Pak, ibadat ini, nah silahkan. Ibadat ini dulu disebut tenebrarum. Nah, tenebrarum, tenebre atau tenebrarum ya. Ibadat kalau diterjemahkan ibadat ratapan. Itu dulu mengenai bagian dari Jumat Agung. Sekarang lompat kepada langsung pada misa perjamuan malam 44, artikel ke-44. Silahkan. Dengan misa petang Kamis Putih, gereja mengawali Trihari Suci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Pada malam Kristus dikhianati karena cinta akan orang-orangnya yang di dunia, ia mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan para rasul sebagai makanan dan minuman, dan menugaskan mereka serta penggantinya dalam imamat
juga mempersembahkannya sebagai kurban. Ini ingat baik-baik. Kalau dokumen gereja bicara mengenai misa, selalu dalam arti kurban. Nah, ini umat Katolik sekarang banyak lupa bahwa misa adalah kurban. Ini baru salah satu ayat ya. Salah satu ayat yang menyatakan misa adalah kurban adalah PPP nomor 44. Ada banyak dokumen gereja, bahkan selalu kalau dokumen gereja bicara mengenai misa, selalu kurban. Maka saya kalau menyebut misa, hampir selalu mengatakan kurban misa. Sekarang terima kasih, flyer-flyer itu sudah nulis kurban misa. Itu jasanya Pak Catur kayaknya itu ya. Pak Catur itu udah bisa memahami dari dan Bu Atin ya. Mungkin malah Bu Atin dulu ya. Kalau Pak Catur itu memang agak sulit sedikit ya. Jadi memang, tapi sudah mulai saya kira ya. Jadi sudah bisa mulai memahami bagaimana inti kedalaman daripada ajaran gereja ini. Nah, ini saya mau ingatkan saudara-saudari juga, saudara-saudariku yang tercinta, yang dikasihi Tuhan dan saya cintai, I love you full muah-muah. Misa harus selalu kita pahami sebagai kurban. Sebab kalau misa tidak dipahami sebagai kurban, perilaku kita dalam misa pasti hampir selalu meleset. Banyak orang Katolik meleset perilakunya dan seterusnya ketika misa karena lupa bahwa misa adalah kurban. Jadi misa adalah kurban, ini contohnya ini, mempersembahkannya sebagai kurban. Maka dalam hal yang praktis, saya memberi saran, kalau misalnya bikin pengumuman atau berkata-kata, tolong tambahkan kata kurban dalam misa. Kurban misa contohnya. Saudara-saudari, nanti kita merayakan kurban misa. Paling kurang dari kata-kata ada kata kurban di situ mengembalikan kesadaran meskipun orang belum dengar penjelasannya. Tapi paling kurang ada kata kurban, orang loh kok ada kurbannya? Karena misa adalah kurban. Dalam bahasa gampang, seakan-akan kalau kita sedang merayakan misa, itu kita sedang berdiri di bawah kaki salib Kristus. Yesus Kristus sedang disalibkan, kita di bawahnya. Seperti Bunda Maria dan Santo Yohanes yang berdiri di bawah kaki salib Yesus. Pertanyaan untuk merenungkan, mungkinkah seseorang yang berdiri di bawah kaki salib Yesus akan pecicilan? Akan serampangan, akan semaunya sendiri, akan HP-an, akan ngomong-ngomong? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kalau orangnya waras. Nah, ini saya juga mendorong saudara-saudari untuk membatinkan. Pertama dalam pikiran. Pikiran dulu disetting. Kalau pikirannya benar, nanti batin. Pikiran dulu, jadi ini info ini diserap, berarti masuk ke pikiran. Masuk ke pikiran terus masuk ke dalam batin, dibatin-batinkan, diolah. Oh, ternyata begitu ya. Kalau kita misa itu sedang di bawah kaki salib Tuhan ya. Setelah dibatin-batinkan, dari batin itu muncul dalam perilaku atau tindakan. Jadi dari pikiran masuk dalam batin, lalu muncul dalam perilaku atau tindakan. Itulah kenapa saya selalu memberi katekese dalam bentuk gestur. Gestur itu tindakan. Maka kamu tidak pernah akan menjumpai saya merayakan Ekaristi serampangan. Tidak akan pernah. Sebab pikiran saya mengatakan saya di bawah kaki salib Tuhan. Batin saya mengatakan saya di bawah kaki salib Tuhan. Lalu perilaku saya yang muncul adalah saya sedang berada di bawah kaki salib Tuhan. Lalu gesturnya, gestur berarti tata gerak. Tata gerak yang muncul, saya mengharapkan terpancar kepada umat, lalu umat terbawa juga hatinya, pikirannya juga menghayati yang sama. Nah itu, jadi kalau selama Ekaristi itu saya merayakan, mengucapkan doa dan seterusnya, itu juga bagian dari katekese. Hanya katekese yang tidak dengan kata-kata, tapi katekese dengan gestur. Gestur itu artinya tata tindakan atau perbuatan. Jadi itu saya sedang mengkatekesikan sesuatu. Ya semoga lama-lama mengerti. Tetapi bahwa info misa adalah kurban perlu terus didengungkan. Sebab ini mulai berbahaya. Di Amerika diadakan penelitian oleh lembaga research yang namanya Pew Research. Itu 7 dari 10 orang Katolik tidak lagi percaya Ekaristi. Katolik tetap, tapi hanya menganggap ya itu hostia biasa, roti biasa, tidak berubah. Bukan kurban, itu hanya perayaan happy ya happy ye aja, kira-kira begitu. Nah ini
membahayakan karena diserang dari pikiran, lalu batinnya, lalu tindakannya. Nah itu saya pesankan, bahkan dari hal yang kecil saja menambahkan kata kurban, nadanya sudah berbeda, perasaannya, pikirannya sudah berbeda. Itu mengenai PPP 44. Yuk sekarang kita lompat ke 48, silahkan. Sebelum perayaan, tabernakel harus kosong sama sekali. Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsekrir dalam perayaan kurban ini. Jumlah hosti yang harus dikonsekrir harus cukup juga untuk komuni pada Jumat Agung. Oke, kita bahas kalimat per kalimat. Sebelum perayaan tabernakel harus kosong. Jadi nanti perhatikan, kalau Kamis Putih tidak ada sakramen, kosong. Bahkan seringkali untuk menandakan kosong dibuka tutupnya. Jadi kalau Kamis Putih masuk gereja tidak perlu berlutut, hanya perlu menghormat dan menghormatnya ke arah altar. Gereja ini kalau kita masuk gereja, catatan tidak ada di dokumen tapi sekaligus katekese. Kalau kita masuk gereja, tata caranya itu dua macam sebenarnya. Tata cara yang pertama, jika dalam gereja itu ada sakramen, berlutut. Penghormatan kepada sakramen selalu berlutut. Maka Rama Bayu kalau misa masuk berlutut kan? Kenapa begitu? Ada sakramen. Jadi kalau masuk gereja ada sakramen, berlutut. Yang dihormati arah, misalnya arah pandangannya atau arah batinnya kemana? Sakramen. Jadi ada dua cara. Kalau ada sakramen, penghormatannya berlutut. Tapi ini berlaku normalnya ya Bapak dan Ibu saudara-saudari ya. Normalnya itu maksudnya ya kalau kamu lagi pakai krek, lagi kakimu patah ya jangan maksa berlutut, nanti malah ke rumah sakit lagi kamu ya. Atau lagi orang-orang sepuh ya nggak perlu. Ini normalnya orang, artinya yang bisa melaksanakan berlutut itu. Jadi ini yang pertama. Cara kedua, lihat kalau tidak ada sakramen, misalnya kapel-kapel kecil tidak ada sakramen, itu membungkukkan badan. Arahnya kemana? Altar. Altar. Jadi arahnya adalah altar. Jadi ada dua yang dihormati di sini. Tetapi kalau ada sakramen, altarnya tanda petik kalah karena lebih tinggi sakramen. Jadi masuk seandainya ada sakramen, berlutut. Itu menghormati atau menyembah sakramen Maha Kudus, adoratio istilahnya. Adorasi. Adorasi tapi adorasinya singkat ya, dengan berlutut itu, sakramen. Kalau tidak ada sakramen, misalnya kapel kecil, ada altar, membungkukkan badan menghormati altar. Sebab altar simbol Kristus. Altar simbol Kristus. Karena Kristus itu adalah imam, altar, kurban. Tiga. Ya. Kristus imamnya, Kristus kurbannya sendiri, Kristus juga adalah altarnya. Jadi ini Kristus imam, altar, dan kurban. Tiga hal yang menyatu dalam diri pribadi Sang Kristus. Tenang, nggak usah dihafalkan kok, tenang aja. Kalau nanti habis ini terus kita makan-makan lupa, nggak apa-apa, tenang aja ya. Nggak apa-apa. Ini kan direkam, nanti bisa disetel lagi gitu loh. Lagi pula nanti kalau masuk pintu surga nggak akan ditanya kok, jadi Kristus itu apa? Terus Pak Catur masuk, aduh pohode gitu kan, nggak apa-apa gitu. Lali meneh katanya gitu, lali meneh cak, ya wis apa-apa masuk gitu ya, tenang aja. Itu tata cara penghormatan dalam gereja. Jadi nggak selonong-selonong gitu ya. Sakramen dengan berlutut, kemudian altar dengan membungkukkan badan. Sekarang kita dalami dulu tabernakel kenapa kosong? Karena ini perayaan tanda petik penciptaan Ekaristi. Jadi kosongnya tabernakel nanti pada Kamis Putih itu menunjukkan ini Ekaristi pertama loh. Jadi tubuh Kristus belum ada. Jadi tabernakel yang dikosongkan ini bahasa katekese sebenarnya. Inilah Ekaristi yang pertama di dunia. Kira-kira bahasa gampangnya gitu. Maka ya tubuh Kristusnya belum ada. Kan lucu kalau Ekaristinya belum pernah dirayakan kok sudah ada tubuh Kristus. Loh itu dari mana gitu kan gitu. Maka dalam kebiasaan biasanya sebelum Kamis Putih seluruh sakramen itu dibagikan sampai habis sehingga tidak ada sakramen dan benar-benar kosong. Karena ada keterangan selanjutnya, hosti yang dikonsekrasi harus dikonsekrasi hari itu. Istilahnya harus baru yang hari itu, bukan yang dikonsekrasi yang sebelumnya. Itu maksudnya. Karena itulah perayaan pertama kalinya dan harus cukup untuk Jumat Agung. Nah ini kita perhatikan,
Kamis Putih dan Jumat Agung itu perayaan yang nyambung. Perhatikan kalau misa yang terakhir, Kamis Putih tidak ditutup dengan berkat. Kadang-kadang orang Katoliknya bingung juga. Udah diarak-perarakan Sakaran Maghrib itu kan, terus ini udah ditutup apa belum? Bingung, cengak-cenguk gitu ya. Padahal udah selesai. Nah, tidak ditutup berkat karena perayaannya nyambung dengan Jumat Agung. Nanti perhatikan, Jumat Agung tidak dibuka dengan tanda salib. Manggut-manggut aja biar ketahuan, ingat gitu ya. Jangan melongo-melongo ketahuan oon nanti ya. Manggut-manggut aja biar ketahuan, ingat gitu loh ya. Iya, karena di syuting, kamu juga di syuting dari sana. Jadi nanti yang nonton di YouTube itu, oh pada pinter gitu. Manggut-manggut aja ya, manggut-manggut. Jangan gini-gini, manggut-manggut aja. Supaya umat paroki lain tuh terpesona oleh umat paroki Salib Suci Purwakarta gitu. Dijelaskan mereka udah manggut-manggut pinter, nah gitu loh ya. Jangan kalah kita sama orang-orang KAJ gitu ya. Jadi saya ulangi, kamu manggut-manggut ya. Nah, ya. Nanti ini di-cut dulu, terus nah gitu, nanti gitu ya, di-cut dulu terus nyambung ya. Jadi Kamis Putih itu manggut-manggut mana? Jadi Kamis Putih itu tidak ditutup, tidak ada berkat. Lalu Jumat Agung tidak ada tanda salib karena ini nyambung. Itulah kenapa juga pada saat Kamis Putih lagu wajibnya, ini wajib Bu Mary, maka tidak boleh lagu yang lain pada saat membuka perayaan Ekaristi Kamis Putih itu. Selain lagu, kita harus bangga. Kita harus bangga akan apa? Salib Tuhan kita. Kenapa begitu? Kembali pada konsep awal, Ekaristi adalah kurban salib. Jadi Kamis Putih dan Jumat Agung ini sama, perayaan yang sama, perayaan yang nyambung, satu perayaan. Itulah kenapa kita terima hosti di Jumat Agung itu adalah hosti suci yang dikonsekrasikan pada Kamis Putih. Tidak ada misa dalam Jumat Agung. Gereja Katolik merayakan misa setiap hari tanpa kecuali, tapi ada satu hari yang tanpa misa, yaitu Jumat Agung. Sabtunya ada misa apa enggak? Ada, nanti perayaan Vigili ada. Jadi seluruh tahun dalam gereja Katolik itu ada misa kecuali satu hari ini. Kenapa? Ini simbolnya. Kenapa tidak ada misa? Karena yang dikurbankan, nanti dijelaskan dalam artikel mengenai Jumat Agung. Sekarang lompat ke 58 dulu Pak, silahkan. Kenapa tidak ada misa? Karena yang dikurbankan langsung intinya. Silahkan 58. Pada hari ini, waktu Kristus domba kurban kita dikurbankan. Ya itu dia, karena Jumat Agung domba Allah itu dikurbankan. Ini bahasa simbol. Jadi Kamis Putih itu dikonsekrasikan untuk 2 kali perayaan dibagikan pada Jumat Agung. Maka harus cukup. Ini juga nanti merupakan catatan dari para panitia supaya memastikan harus cukup untuk perayaan Jumat Agung. Jadi tidak ditutup, terus Jumatnya tidak dibuka. Lalu pakaiannya, Jumat Agung tidak ada misa. Sebenarnya kalau tidak ada misa, tidak ada kasula. Tapi Jumat Agung pakaiannya kasula. Kasula itu pakaian misa. Kasula Romo itu loh. Ini namanya jubah kalau yang ini ya. Ini sekaligus kata kayak saya, ini jubah. Kalau hitam ini warnanya hitam namanya jubah. Bentuknya mirip seperti ini, kalau warnanya putih namanya alba. Beda ya. Ini kasok atau jubah. Kalau yang begini mirip-mirip begini warnanya putih namanya alba. Di atas alba ada stola yang kayak selendang itu, selendang sutra itu ya. Terus yang begini, yang paling luar itu namanya kasula. Kasula itu pakaian misa. Jumat Agung tidak ada misa tapi pakai kasula. Kenapa? Ini kelanjutan dari Kamis Putih. Ini kelanjutan dari Kamis Putih. Nah gitu. Yuk kita sekarang lanjutkan ya. Langsung ke 55 ya, 55. Silakan. Sakramen Maha Kudus ditempatkan dalam tabernakel yang kemudian ditutup. Pentahataan dengan monstran tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Monstran itu untuk adorasi. Nah, sementara kalau perayaan misa itu tidak dengan monstran tapi dengan apa? Siborium. Siborium itu bentuknya kayak piala yang ada tutupnya itu. Maka tidak dengan monstran. Kalau monstran itu untuk adorasi. Nah, Kamis Putih penekanannya pada Ekaristi, alat
untuk Ekaristi namanya adalah kalix, bukan Felix ya, kalix ya. Kalix dan siborium. Kalix kalau bahasa Indonesianya adalah piala, terjemahnya nggak terlalu tepat sebenarnya. Kalau piala itu kalau juara yang diangkat itu ya. Ini sebenarnya kalix ya, cawan sebenarnya kalix dan siborium. Kalix itu yang dipakai Romo untuk minum itu. Kalau siborium yang ada tutupnya. Biasanya itu cirinya. Bentuknya mirip sebenarnya. Kalau dari jauh kelihatan sama. Ya ini untuk pengetahuan, penting nggak penting lah ya. Kalau tahu bagus, kalau nggak tahu nggak apa-apa udah ya. Nah sekarang kita langsung masuk Jumat Agung ya. 58 tadi sudah ya. Nah kemudian 59 silahkan. Menurut tradisi kuno pada hari ini gereja tidak merayakan Ekaristi. Yuk sekarang kita baca ayat 63 atau artikel 63. Perayaan sengsara dan wafat Kristus diadakan siang menjelang jam 15.00. Nah, maka kenapa itu dirayakan jam 12 dan jam 3 sore gitu. Bukan jam 6 itu udah gelap. Yesusnya nanti kegelapan manggul salib nggak kelihatan gitu. Gimana? Nyandung-nyandung kakinya. Iya. Iya, kamu tuh gimana? Kan gitu ya. Kalau kita jam 6 sore kan berarti nanti pas penyaliban kan kira-kira setengah 8 gitu. Kasihan Tuhan Yesusnya, nggak kelihatan karena zaman dulu belum ada senter gitu. Maka jam 12 dan jam 3. Ini ayatnya di sini. Kalau mau protes ini ayatnya, jangan protes pada saya, protes ke Vatikan sana ya. Ini 63 diadakan siang. Ya siang itu jam berapa? Ya jam 12. Ya menjelang jam 15. Ya puji Tuhan. Nah ini panitia ini pinter ya. Kemarin saya tanya jam berapa mau merayakan? Jam 6 sore Romo. Nah langsung saya koreksi jam 12 dan jam 3. Jadi udah pinter sesuai dengan ayat di sini gitu. Tepuk tangan dong untuk panitia. Ya. Tepuk tangan bangga, dibisikin Rama aja bangga kamu tuh. Nah ini ayatnya di sini. Karena apa? Memang peristiwanya kan siang. Peristiwanya siang. Jadi lebih ada satu penghayatan juga sesuai dengan peristiwanya yang terjadi itu. Nah, memang paling bagus itu sekitar jam 3 ya. Maka kita yang jam 3 itu biasanya di sana sini umumnya penuh kalau yang jam 3. Tapi saya kira jam 12 juga akan penuh. 64 lanjutkan. Tata perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno gereja, yakni ibadat sabda, penghormatan salib, perayaan komuni harus dan diadakan. Seterusnya. Ya udah itu udah dan seterusnya. Baik, sekarang langsung 65. Imam dan asistennya pergi dengan diam ke altar tanpa nyanyian. Bila perlu diadakan pengantar, hendaknya hal ini diadakan sebelum imam masuk. Nah, tanpa nyanyian. Bahkan kalau Jumat Agung itu tidak hanya tanpa nyanyian, tanpa hiasan, tanpa kain, semuanya telanjang, semuanya sunyi, tidak ada sesuatu. Jadi nanti bahkan kain ini pun nggak boleh, kain yang sana harus ditelanjangi semua, tidak ada, kecuali imamnya harus pakai kain, ya kalau imamnya ya. Kalau ini mejanya ya. Tadi kayaknya sudah Pak Catur mikirnya udah aneh nih, nggak pakai kain loh, imamnya gimana? Saya udah membaca pikirannya nih ya. Ini memang mikirnya agak menyamping beliau satu ini ya, nah, gitu ya. Imamnya pakai kalau imamnya. Ini di sini. Ini sebenarnya bahasa katekese. Jadi nanti kamu lihat ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Selembar daun pun nggak boleh ada, selembar benang pun istilahnya nggak boleh ada. Ini menandakan kalau mau diomongkan kalimat ya gini loh, Kristus itu sehabis-habisnya gitu. Suara satu pun nggak boleh bunyi. Kalau kamu pengen kentut tahan. Jumat Agung pas imam berharap masuk itu misalnya kerasa kuruk. Begitu imam sudah sampai depan tut, nah baru boleh ya. Ini tahan karena disinilah intinya Kristus sehabis-habisnya, tidak boleh ada nyanyian, organ pun tidak boleh ngiringi. Ada pernah sampai diiringi, loh kenapa diiringi? Ya, biar meriah. Loh ini justru jangan meriah gitu, kebalik ilmumu mah jangan meriah gitu. Nah gitu kira-kira. Nanti imam menelungkup ya, menelungkup di sini apa, tiarap, prostatio bahasa ininya, menelungkup atau bertiarap. Apa maknanya? Silahkan dibaca. Ritus ini
Ritus ini khas bagi Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan dengan baik karena sikap rendah hati pantas bagi manusia maupun mengungkapkan kedukaan gereja. Nah itu, jadi nanti kalau imamnya lagi menelungkup di situ, itu kenapa romonya pingsan? Enggak pingsan ya, enggak pingsan. Ini memang begitulah tata caranya menelungkup. Maksudnya dua, yang disebut rendah hati. Rendah hati dalam arti kerendahan diri kita. Aduh, seperti inilah kita dosanya sampai Tuhan tuh sehabis-habisnya tadi, kira-kira gitu ya. Kemudian mengungkapkan kedukaan gereja. Duka tapi sukacita. Nah, jadi sebenarnya antara gitu ya. Ini ada perubahan, ini nggak ada di sini, tapi saya mau jelaskan. Dalam ritus yang lama itu artinya apa? Sebelum tahun 65, Jumat Agung warnanya hitam. Sebelum tahun 65, Jumat Agung warnanya hitam karena gereja berduka dalam arti Tuhan meninggal. Tapi setelah tahun 65 diganti menjadi merah, jadi ada perubahan warna sebenarnya. Dulu sebelum 65 warnanya hitam kalau Jumat Agung itu. Nah setelah tahun 65 diubah menjadi merah untuk menggarisbawahi berduka iya, tapi berduka dalam sukacita dalam arti begitu besarnya kasihnya kepada kita. Segitu loh kasihnya kepada kita. Sedemikian besar mengorbankan dirinya untuk membela kita. Ini nyambung pertanyaan seorang bapak yang pada saat katekesis, saya nggak nyebut namanya siapa, yang bapak itu bertanya, nanti kalau kita udah mati bagaimana Romo gitu. Ini udah tayang di YouTube, nanti tolong diklik di YouTube ya. Judulnya memangnya lu nyuruh gue mati gitu. Ada itu. Itu seorang bapak, saya nggak sebut namanya siapa ya. Ya itu. Hah? Inisial CATUR. Oh, inisial kok jelas ya. Oh. Ya. Nah itu nyambung ke situ, segitunya bela-belain kita gitu, gampang bahasa gampangnya begitu. Mari sekarang kita lanjutkan pada artikel 67, silahkan. Doa permohonan hendaknya dilaksanakan menurut teks dan bentuk yang berasal dari tradisi kuno dengan segala intensi karena mengacu kepada daya universal sengsara Kristus yang tergantung pada kayu salib untuk keselamatan seluruh dunia. Nah itulah kenapa doa umat pada Jumat Agung banyak. Itu hitungannya sampai 10 atau 11 kadang-kadang ya. Karena disinilah kurban Kristus ini memberi manfaat yang luar biasa kepada yang dikatakan di sini seluruh dunia, keselamatan kepada seluruh dunia. Itu yang lain-lain hal-hal yang teknis. Kemudian sekarang kita lompat kepada ayat 72, silahkan. Kegiatan kesalehan rakyat, misalnya jalan salib, prosesi sengsara atau kebaktian terhadap Santa Perawan Maria yang berduka, janganlah diabaikan karena alasan pastoral. Tetapi teks dan nyanyiannya hendaknya sesuai dengan liturgi. Nah ini juga ada devosi yang disebut devosi Maria Dolorosa atau Maria yang berduka. Bahwa peristiwa Jumat Agung Bunda Maria terlibat di dalamnya. Karena Bunda Maria lah yang berdiri sampai di bawah kaki salib Tuhan. Salah satu nyanyian yang dinyanyikan apa judulnya? Bunda yang berduka. Nah itu saya ngasih, harus ada Bunda Marianya. Jadi ingat-ingat nanti kalau melayani KUR pada Jumat Agung, jangan pernah melewatkan nyanyian Bunda yang berduka. Wajib, tanda petik wajib, bukan wajib harus, tapi mengingat bahwa dalam peristiwa Jumat Agung ada Bunda Maria di situ. Bunda Maria dan Tuhan Yesus tidak terpisahkan, dan hanya Bunda Maria plus Rasul Yohanes yang berdiri sampai di bawah kaki salib Tuhan. Betul ya Bu ya, ada ya Bu ya, Bunda yang berduka yang disebut sebagai Mater Dolorosa. Mater, Ibu Dolorosa yang berduka, Bunda yang berduka. Itu mengenai Jumat Agung. Pindah Sabtu Paskah, silahkan. Ayat 75 ya. Pada hari ini gereja tak merayakan kurban misa. Stop, ini dulu. Istilahnya disebut di situ apa? Kurban misa. Jadi kalau saya mengatakan kurban misa, bukan karang-karangan mulut saya. Dokumen-dokumen gereja selalu bicara mengenai kurban misa. Hanya repotnya sekali lagi saya katakan, orang Katolik lupa ini, lupa. Nah, tolong diingatkan, dibantu yang guru-guru ngajar diingatkan, yang
ngajari anak-anak diingatkan misa adalah kurban. Kalau misa adalah kurban ini pengertiannya benar, misa itu nggak ada yang aneh-aneh lagi. Di sini kurban misa. Dikatakan tidak merayakan, tapi maksudnya dalam satu hari itu ada perayaannya, yaitu ketika sudah mulai petang yang disebut dengan Vigili Paskah. Sekarang langsung lompat kepada perayaan malam Paskah atau Vigili. 77 silahkan. Malam Paskah menurut tradisi kuno adalah malam tirakatan atau vigili bagi Tuhan. Nah itu dia, maka disebut malam Paskah itu dengan perayaan Vigilia atau Vigili. Vigili itu berjaga-jaga, tirakatan itu bahasa Jawa, tapi kemudian diterjemahkan tirakatan ya bolehlah. Tapi sebenarnya Vigilia itu berjaga-jaga, berjaga-jaga menyongsong kebangkitan Tuhan. Maka saya di panitia itu kan menganjurkan ini istilahnya vigili. Yang di banner apa istilahnya? Vigili ya, vigili ya. Kalau hanya malam itu hanya menjelaskan waktu malam, tidak salah, istilah malam Paskah tidak salah, tapi hanya menjelaskan waktu. Tapi kalau vigili menjelaskan tindakannya. Kalau hanya malam, malam apa malam Paskah? Ya benar juga sebagai istilah, tidak salah loh ya. Tapi kok kurang gitu loh. Kalau vigili artinya berjaga-jaga, kita siap sedia, berjaga-jaga, menyongsong. Tuhannya datang, ya saya ada. Kira-kira dalam arti seperti itulah makna dari Vigilia. Yuk sekarang kita baca malam Paskah sebagai perayaan malam. 81 unsur-unsur atau strukturnya. Silahkan 81. Malam Paskah mempunyai struktur sebagai berikut. Setelah perayaan cahaya pendek dan madah Paskah atau bagian 1, gereja kudus merenungkan karya agung yang dilaksanakan Allah Tuhan pada umatnya sejak semula, sampai ia bersama anggota-anggota baru yang dilahirkan kembali dalam baptis. Diundang Tuhan ke meja yang disediakannya bagi umatnya sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitannya sampai ia datang kembali. Urutan tata perayaan ini tak boleh diubah atas kuasa sendiri. Nah ini harus diikuti persis seperti itu. Saya mau garis bawahi satu, yaitu lilin Paskah. Lilin Paskah melambangkan apa? Kita akan diterangi dari ayat atau artikel 83. Silahkan. Dengan prosesi umat memasuki gereja dan diteranginya hanya oleh cahaya lilin Paskah, seperti putra-putra Israel di malam dibimbing oleh tiang api, demikian pula orang-orang Kristiani pada gilirannya mengikuti Kristus dalam kebangkitannya. Stop. Nah lilin Paskah pada saat perayaan Vigili Paskah itu artinya atau maknanya ada dua. Makna atau artinya ada dua. Jadi apa arti pertama? Orang-orang Israel dibimbing tiang api Tuhan. Pada zaman Musa bersama dengan orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat siang mereka ditudungi oleh awan. Kalau siang, karena padang pasir itu panas sekali, jadi mereka nggak punya payung ya, harus ada awan. Tapi pada waktu malam juga dingin dan gelap sekali, maka Tuhan memberi tiang api sebagai penerangan. Jadi itu makna pertama, ini kalimatnya. Seperti putra-putra Israel di malam dibimbing oleh tiang api. Nah kalau lilin Paskah di bawah itu, kalau semuanya gelap akan kelihatan, yaitulah tiang api. Jadi inilah orang Israel yang dibimbing melalui kegelapan dengan tiang api sehingga selamat melewati kegelapan malam. Tapi makna yang kedua, nah di sini dikatakan demikian pula, berarti kalau dibaca makna yang kedua gitu. Orang-orang Kristen berarti kita. Jadi ini makna perjanjian lamanya ada, makna perjanjian barunya ada. Kenapa selalu begitu? Pemenuhan nubuat. Jadi perjanjian lama itu nubuatnya, perjanjian baru itu pemenuhan nubuat. Yang dirayakan sekarang sudah dulu dinubuatkan. Itulah kenapa kalau kita perayaan Vigili Paskah ada Paskahnya Yahudi. Catatan dikit, harap diingat saudara-saudari bahwa perayaan Paskah itu aslinya perayaan orang Yahudi. Sebelum ada agama Kristen, bahkan sebelum ada Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, orang Yahudi itu sudah Paskah, namanya juga Paskah, sama. Jadi aslinya perayaan orang Yahudi, Paskah Yahudi. Merayakan apa? Orang Israel keluar dari Mesir. Tapi karena orang Kristen, karena Yesus yang bangkit, kemudian Paskah itu diberi makna baru, ada makna perjanjian baru, Kristus yang bangkit. Ini yang dijelaskan. Demikian pula orang-orang Kristen mengikuti Kristus dalam kebangkitannya, yang disimbolkan gelap itu kematian,
Mati itu kan gelap ya. Manggut-manggut emangnya kamu udah pernah mati? Ya kita bisa membayangkan kalau mati itu gelap lah ya. Kalau dikubur di tanah kan ya gelap gitu ya, gelap. Tapi ini lebih kepada simbolik ya, kematian itu kegelapan ya. Saya sih nggak tahu kalau mati gelap apa enggak sih, nggak tahu sih saya. Tapi yang jelas pingsan itu gelap. Ada yang pernah pingsan ya? Nah, saya belum, sudah pernah pingsan, jadi tahu ya. Saya kira mati itu ya mirip-mirip pingsan gitulah ya. Nah kegelapan tapi lebih dalam arti simbolis ya. Mati itu gelap, terus kebangkitan itu terang, kayak nyala terang di tengah kegelapan. Maka simbolnya dua, simbol tiang api dan simbol kebangkitan di tengah kegelapan itu. Itulah Vigilia Paskah. Maka bacaan-bacaannya panjang lebar mulai dari Perjanjian Lama. Oke, ini selesai. Yang lainnya ini petunjuk-petunjuk teknis untuk bahan rekoleksi tahun depan, supaya kalau kita habiskan kan nanti kan nggak lucu, tahun depan kan nggak kebagian ya. Iya, saya sengaja lompat-lompat biar tahun depan kebagian gitu. Saya tandai yang udah. Nanti kalau ini udah, lihat video tahun lalu gitu ya. Pinter saya ini ya. Kalau nggak pinter nggak jadi pastor ya. Langsung aja kita lompat kepada Minggu Paskah ya, 97 ya, 97. Silakan. Misa Minggu Paskah harus dirayakan dengan meriah. Sebagai tobat dianjurkan hari ini pemercikan dengan air yang diberkati pada malam Paskah. Sementara itu dinyanyikan antifon Vidi Aquam atau Aku Melihat Air, atau nyanyian lain dengan ciri baptis dengan air berkat. Ini juga tempat air pada pintu gereja diisi. Nah, jadi kalau percikan pada saat nanti malam Paskah atau pada saat Paskah atau pada minggu-minggu Paskah, percikannya itu mengingatkan apa? Baptisan. Maka lagunya atau nyanyiannya Vidi Aquam. Tapi kayaknya belum pada bisa ya Bu ya, enggak apa-apa. Kalau belum pada bisa kita menggunakan nyanyian segala bangsa, kebangsaan. Syukur kepada, wah itu sudah, itu sambil merem pun udah bisa, sambil merem-merem gitu, wah syukur tiga gitu suara. Ya 3 suara karena fales ya. Rambe. Iya. Wong ada kor kok 3 suara, SATB kok 3 suara, kan berarti 4 ya. Kalau 3 berarti fales itu ya. Nah syukur kepadamu Tuhan, karena cirinya ciri baptis. Air berkat di sini maksudnya air baptis, karena pengenangan baptisan kita. Catatan sedikit, catatan ini nggak ada hubungannya tapi catatan. Di lingkungan, beberapa lingkungan itu ada pemberkatan. Nah begitu diperciki pemberkatan, nyanyinya apa saya tanya. Untung selalu saya tanya, nyanyinya apa nanti pas berkata, syukur kepadamu Romo. Hah, syukur kepadamu? Emang siapa yang baptisan saya tanya. Lo nggak ada Romo, lo kok nyanyinya itu? Biasanya ini Romo kalau ada percikan. Nanti dulu saya bilang, baca teksnya. Ya. Kalau kita baca di syukur kepadamu itu syukur atas baptis. Ya. Tapi kalau berkat rumah ada baptisan enggak? Enggak. Jadi percikan air itu sama-sama percikannya, maknanya ada yang lain. Paling enggak ada 2 makna percikan air itu. Jangan disamakan. Yang satu percikan dalam arti baptis atau kenangan baptis. Gampangnya hubungannya dengan baptis. Nomor 2 berkat. Nggak ada hubungan dengan baptis langsung. Contoh misalnya pemercikan benda-benda suci, kadang-kadang diperciki air. Atau yang paling jelas kalau ada orang minta berkat rumah, kan dikelilingi itu, diperciki semua tempat tidurnya, WC-nya pun perciki semua ya. Ya. Itu artinya bukan baptis yang itu, tapi berkat. Jadi ini beda. Maka hal praktis sekarang kalau di lingkungan yang bukan baptisan, tolong lagunya jangan syukur kepadamu. Karena jaka sembung bawa golok, tidak nyambung neng nong. Jadi ini baptis, lo siapa yang dibaptis saya tanya, nggak ada Romo. Lo kok nyanyinya itu? Lah biasanya itu, lo biasanya itu bukan berarti bener ya bilang gitu. Kalau maknanya baptis, syukur kepadamu. Contoh misalnya ada baptisan anak apa ya boleh nyanyi syukur kepadamu. Tapi kalau maknanya berkat, umumnya yang paling tepat justru nyanyian Roh Kudus. Karena Roh Kudus sumber segala berkat. Roh Kuduslah yang menurunkan berkat dari Tuhan. Apa-apa yang dari Tuhan itu hanya bisa mungkin sampai kepada kita berkat Roh Kudus. Karena kita dengan Allah Bapa itu bahasa gampangnya kejauhan, nggak nyambung, nggak ada salurannya. Yang menyalurkan segala berkat itu Roh Kudus.
Yang membuat kita menerima berkat-berkat, membuat kita bisa memahami roh hikmat, roh keberanian, segala macam itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus dari Bapa itu diturunkan kepada kita, bahasa gampangnya, anugerah-anugerah dari Bapa itu bisa nyambung ke kita gitu loh. Roh Kudus ini yang memungkinkan terjadinya adalah Roh Kudus. Itulah tanda petik fungsinya Roh Kudus. Jadi yang bisa menghubungkan Bapa dengan kita ini Roh Kudus. Maka bagusnya kalau percikan di ini lagu-lagu Roh Kudus. Di puji syukur itulah cari sendiri, pokoknya ada asal Roh Kudus ya. Utuslah rohmu ya Tuhan, boleh. Apa yang ada Roh Kudusnya nyanyi itu ya. Jadi jangan sampai nanti ini berarti kan lingkungan di wilayah satu. Nanti jangan sampai kalau saya datang ke wilayah satu pas percikan air untuk rumah, syukur kepada. Nanti saya baptis langsung semua. Saya baptis di got depan rumah itu gitu loh. Ini disebut salah sih tidak loh ya. Saya tidak mengatakan salah. Bukan salah, tidak tepat, tidak pas. Ini contoh gampangnya, nyanyian itu kan mengiringi sesuatu yang pada tempatnya. Contoh ini hari Senin yang lalu di depan sini ada upacara bendera hari Senin ya. Anak menaikkan bendera, lagunya apa? Indonesia Raya, karena memang itu yang pas. Indonesia gitu kan. Coba diganti balonku ada 5. Loh kamu ketawa. Maka ketika ada berkat rumah terus syukuri, saya juga ketawa gitu. Kamu itu memang kadang-kadang lucu kok, iya. Gemesin gitu loh. Lucu dan gemesin gitu. Coba hari Senin tuh ganti, nanti buatin ya usul Bu. Balonku ada loh. Ditangkap Pak Koramil nanti ini dikira kan harga mati kok gitu. Kira-kira gitu perbandingannya gitu ya. Nah itulah dulu saja. Oh iya terakhirlah 99 biar kelihatan bagus 99 terakhir. Silahkan. Lilin Paskah ditempatkan di sisi mimbar atau di sisi altar. Oke, stop di situ. Jadi lilin Paskah tempatnya di mana? Mimbar di sini terjemahan dari kata ambo. Sebenarnya terjemahan yang tepat ambo. Ambo itu yang itu. Jadi ada dua kemungkinan menempatkan lilin altar. Jadi di sisi ambo bisa di sebelah ambo, atau juga di sisi altar bisa di sebelah altar. Jangan ditempatkan di sebelah organ ya, itu kurang tepat. Karena disinilah apa yang disebutkan di sini. Sampai kapan? Silakan lanjutkan. Tapi lanjutannya di sini ya. Dinyalakan. Nah, dari kata dinyalakan. Dinyalakan pada misa, ibadah pagi atau ibadah sore sampai dengan Minggu Pentakosta. Sampai Pentakosta. Kemudian lanjutannya. Setelah itu lilin Paskah itu disimpan dengan hormat. Dengan hormat. Mana Pak Koster? Nah, yang lalu itu saya jumpai itu lilin Paskah ditaruh di belakang ini kena debu. Saya bilang Pak Koster ini tidak boleh di situ, dibersihkan. Lalu sekarang kalau kamu masuk sakristi itu ada di situ dengan hormat. Dengan hormat. Nah ini seksi liturgi harus benar ini Bu. Ini ayatnya 99 nih Bu. Nanti kalau seandainya tahun ini lilin Paskah tidak dengan hormat, yang digantung pertama seksi liturgi. Nah ya. Yang digantung, bukan koster ya. Tolong siapkan tiang gantungan depan situ ya. Bidang liturgilah yang digantung untuk pertama kalinya dengan hormat. Jadi nggak boleh taruh di tanah, taruh di lantai, nggak boleh, harus pada tempatnya itu di situ. Ini ada keterangannya dengan hormat. Nah gitu. Untuk apa? Lanjutannya. Pada perayaan baptis, lilin baptis dinyalakan padanya. Ini sudah betul ya. Berarti liturgi udah pinter ya. Kalau pas baptisan ada di sini perayaan baptis. Lalu ada lagi pada misa arwah, pada hari pemakaman lilin Paskah hendaknya ditempatkan pada peti sebagai tanda bahwa kematian orang Kristiani adalah Paskah pribadinya. Paskah pribadi. Ini nyambung tema lain, tapi saya akan hubungkan. Jadi Paskah kematian itu Paskah pribadi kita. Karena tadi ingat yang di depan Paskah itu bukan 1 hari, tapi 3 hari. 3. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itulah Paskah. Jadi sebenarnya makna kematian itu apa? Kalau untuk kita orang Kristen, Paskahan. Kalau sekarang baru latihan Paskahan. Begitu kita mati, nah itu Paskah yang beneran itu. Kalau sekarang baru latihan dulu ya, latihan dulu. Ini panitia latihan Paskah. Capas. Latihan, iya gini, loh ini ayatnya di sini, Paskah pribadi. Jadi Paskah yang beneran itu pas mati.
Kalau ini kan syukur kepadamu, kalau ini Tuhan berikan. Nah ini Paskah. Ya nanti tinggal gantiannya siapa duluan gitu ya. Saya duluan juga boleh lah, nggak apa-apa gitu ya. Nah itulah kematian sebagai Paskah pribadi. Demikian, terima kasih atas waktu untuk rekoleksi. Jadi paling kurang beberapa hal mulai dari pikiran, nanti dibatin-batinkan juga. Nah semoga juga kalaupun nanti pada hari H sibuk ngurusin sana sini, paling kurang kita ada beberapa hal yang kita serap melalui pikiran dan dibatinkan dalam hati. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Terima kasih.